Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi pada kesempatan pagi ini saya akan memaparkan terkait materi anatomi fisiologi manusia yang berkenaan dengan sistem kardiovaskuler ya. Minggu lalu kita sudah membahas terkait peredaran darah, yang itu lebih khususnya adalah pembuluh darah dan komponen darah ya. Jadi untuk sesi ini saya akan melanjutkan yang berkenaan dengan sistem kardiovaskuler. Baik, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Sebetulnya untuk sistem kardiovaskuler ini erat kaitannya dengan materi kita minggu lalu ya, yaitu tentang darah gitu. Karena kita tahu dulu bahwasanya sistem kardiovaskuler tentunya tidak hanya ada satu bagian saja ya. Yang namanya sistem berarti dia terdiri dari beberapa organ yang membentuk suatu kesatuan hingga terbentuklah sistem. Oke. Untuk pengertiannya, di mana sistem kardiovaskuler ini merupakan organ sirkulasi darah ya. Jadi beberapa organ untuk keperluan sirkulasi darah yang itu terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah ya, yang berfungsi untuk memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan ya. Tentunya dalam hal ini dalam hal proses metabolisme tubuh. Ada 3 komponen di sini atau 3 bagian yang masuk ke dalam sistem kardiovaskuler. Yang pertama adalah jantung itu sendiri ya. Kemudian pembuluh darah ya. Dan yang ketiga adalah darah ya atau komponen darah. Jadi ketiganya ini harus saling bekerja sama dengan seiring berjalan ya, bahwasanya satu dengan yang lainnya harus ada keterikatan yang kuat ya, jangan ada satu hilang begitu. Jadi komponennya harus lengkap. Lalu apa sih fungsi dari sistem kardiovaskuler itu sendiri? Ya, seperti apa yang saya sebutkan tadi ya, bahwasanya penting dalam proses untuk mengalirkan suplai oksigen. Nah, dalam hal ini erat kaitannya sebagai alat transportasi ya, ini sebagai alat pengangkutan. Apa yang diangkut? Salah satunya adalah oksigen ya. Selain oksigen juga nutrisi. Nah, di sini nutrisinya apa? Glukosa ya, yang itu merupakan sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang tentunya ada zat-zat lain ya yang kita sebut sebagai sari-sari makanan. Nah, selain bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, tentunya yang namanya proses metabolisme itu akan menghasilkan yang namanya zat sisa, ya, atau yang kita kenal sebagai zat sisa metabolisme. Untuk respirasi sendiri, di sini menghasilkan yang namanya CO2, ya. Kemudian urea untuk dibuang ya. Nah, dalam hal ini butuh yang namanya komponen darah ya sebagai alat transportasi. Kemudian yang kedua sebagai pengatur atau regulasi ya yang berperan dalam menyampaikan hormon ke organ target. Kemudian juga berperan dalam regulasi suhu. Nah, ini yang sudah saya jelaskan di sistem homeostasis ya. Jadi yang mana suhu kita itu harus dalam kondisi yang normal begitu. Lalu ketika kondisi tidak normal, misalkan di atas suhu 37 derajat Celcius atau di bawah 37 derajat Celcius, itu tubuh kita sudah bisa men-setting secara alami ya atau secara normalnya itu akan melibatkan yang disebut sebagai hipotalamus ya. Kemudian hipotalamus itu akan memberikan informasi kepada pembuluh darah, apakah pembuluh darah itu harus relaksasi ya atau meregang atau kontraksi, bukan kontraksi ya, atau dia itu mengecil ya. Nah, ini tentunya akan menghambat proses untuk pengeluaran keringat ya.
Kemudian yang ketiga sebagai proteksi atau perlindungan ya. Ini kaitannya dengan komponen darah di mana kita sudah banyak belajar kemarin untuk darah itu tadi dari komponen-komponen seperti sel darah merah, sel darah putih ya. Kemudian trombosit, plasma darah ya. Yang itu juga sebutlah misalkan kayak leukosit ya yang memang itu utamanya sebagai sumber ya. Sumber untuk menghasilkan antibodi ya ketika tubuh kita terinfeksi oleh mikroorganisme asing. Sebetulnya tidak hanya leukosit ya, plasma darah pun juga bisa sebagai sistem imun. Kemudian trombosit atau keping darah itu juga erat kaitannya untuk proses pembukuan darah atau pembentukan fibrin ya atau benang-benang halus yang akhirnya itu nanti akan menutup luka atau akhirnya eritrosit tidak akan keluar atau pecah begitu ya. Nah, ini sebagai pengantar ya bahwasanya sistem kardiovaskuler yang disebut sistem itu ya berarti tidak hanya satu organ tetapi terdiri dari beberapa organ ya, ada jantung, komponen darah dan pembuluh darah ya. Dan fungsinya itu seperti apa yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah jantung ya. Jantung atau kita sebut sebagai core gitu. Nah, untuk core atau jantung itu sendiri ya terletak di rongga mediastinum medialis ya, di mediastinum medialis yang itu di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri. Jadi kalau misal ini ngadep layar ya berarti berlawanan dengan kalian gitu. Sebelah kirinya kalian. Di depan dari tulang belakang ya, kemudian dan di atas diafragma, yaitu merupakan bagian dari sistem respirasi ya, yaitu pada organ paru-paru. Nah, oleh karena itu dapat kita sebutkan bahwa jantung itu dikelilingi oleh paru-paru ya, paru-paru kanan dextra dan kiri sinistra ya. Jadi ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri yang mengelilingi dari jantung itu sendiri. Nah, kalau dilihat dari letaknya, memang ini tepat ya, bahwasanya ada pelindung khusus di sini ya, yaitu tulang rusuk ya, yang melindung secara tidak langsung organ-organ yang ada di dalamnya. Yang salah satunya adalah jantung ya, meskipun tidak hanya jantung yang dilindungi oleh tulang rusuk ya, tetapi juga paru-paru. Nah, posisi jantung itu miring ya. Jadi dia tidak tepat di tengah itu enggak ya. Jadi dia itu miring di mana bagian ujungnya atau bagian runcingnya yang kita kenal sebagai apex, mungkin ini tertutup sama tulang rusuk. Nah, ini yang dapat kita lihat ya. Jadi ini bagian apex ya, yang bagian runcingnya ini dia akan mengarah ke bawah ya. Sedangkan yang bagian basal ya, yang merupakan itu adalah dasar yang bentuknya itu lebih lebar ya daripada yang apex ini yang kita sebut sebagai base of heart ya, jadi dasar dari jantung yang itu arahnya atau menghadap ke bahu ya, bahu kanan. Nah, selain itu juga jantung itu memiliki yang namanya lapisan terluar yang disebut sebagai perikardium ya, di mana perikardium itu berupa kantung atau selaput berisi cairan ya yang membungkus jantung serta pembuluh-pembuluh darah. Tentunya ada maksud tersendiri kenapa harus ada perikardium ya di organ jantung. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, oke. Yang pertama adalah dinding jantung ya. Tadi saya sudah menyebutkan bahwasanya dinding jantung itu ada lapisan tipis ya yang berisi cairan yang itu disebut sebagai perikardium. Sebetulnya tidak hanya perikardium ya, ada miokardium, ada endokardium ya. Kalau dilihat dari histologinya, di mana perikardium ini yang letaknya paling luar ya. Jadi yang paling luar dari jantung yang tadi disebut sebagai selaput ya atau membran yang paling luar. Kemudian di bagian tengahnya ada miokardium ya, di mana miokardium ini lebih tebal atau lebih lebar untuk ukurannya yang terdiri dari otot jantung ya.
Kemudian ada endokardium, ini yang bagian dalam yang bersentuhan langsung dengan pembuluh-pembuluh darah yang ada di organ jantung. Oke, kita bahas yang pertama adalah perikardium. Jadi kalau ini dianalogikan jantung ya, jadi yang berwarna putih ini, yang terbuka ini ya, ini adalah selaput perikardium. Tipis ya, jadi bisa saja kalau kita tidak terbiasa itu tidak bisa membedakan gitu ya. Dalam hal ini memang peran dari ilmu histologi itu sangat dibutuhkan ya. Dengan begitu kita bisa melihat bagian yang itu tipis, tetapi kita bisa melihat bagian-bagiannya seperti apa. Nah, tadi ada bagian yang disebut sebagai cairan ya atau perikardium fluid gitu ya. Yang memang perikardium itu tidak kering ya, tetapi di bagian dalamnya itu ada semacam cairan yang memang cairannya itu dimanfaatkan atau difungsikan sebagai pelindung begitu ya, sehingga tidak akan terjadi robekan pada saat jantung berkontraksi. Oke, untuk perikardium itu terdiri dari beberapa lapis ya. Yang pertama lapisan fibrosa. Nah ini ya. Jadi lapisan fibrosa itu adalah bagian yang paling luar. Jadi perikardium itu sendiri ya, itu pun terdiri dari lapisan-lapisan gitu ya. Padahal tadi disebutkan perikardium itu sudah selaput tipis ya. Padahal kalau disebut selaput tipis ya namanya juga tipis ya, artinya sulit untuk dilihat, tetapi ternyata perikardium itu pun masih terbagi menjadi beberapa lapis ya. Yang pertama adalah lapisan fibrosa. Jadi lapisan fibrosa ini lapisan yang paling terluar dari perikardium ya, yang terdiri dari jaringan penghubung yang menempel pada diafragma. Kemudian lapisan fibrosa ya, lapisan fibrosa itu yang yang bagian terluar tadi itu untuk menjaga supaya jantung tetap berada di rongga dada ya. Ketika jantung membesar saat sedang memompa darah ya, lapisan fibrosa akan menahan posisi jantung seperti itu ya. Yang kedua, lapisan serosa ya. Jadi lapisan kedua dari perikardium yang terbagi menjadi dua lapisan yaitu parietal dan visceral ya. Oke, itu ya untuk lapisan serosa ya. Jadi lapisan serosa ini merupakan lapisan yang bisa dikatakan di dalamnya ya, lapisan dari fibrosa yang terbagi juga menjadi dua lapisan ya, ada parietal dan visceral. Nah, sebelum kita membahas lapisan parietal dan visceral, itu di antara lapisan fibrosa dengan lapisan serosa, itu ada yang disebut sebagai pericardial cavity ya. Jadi pericardial cavity itu seperti rongga gitu ya, rongga perikardial yang dimana di dalamnya itu ada cairan serosa ya di antara ruang parietal dan visceral ya, yang tentunya cairan ini berfungsi agar ketika terjadi kontraksi itu tidak mengalami kerusakan ya. Jadi itulah kenapa perikardium tadi itu disebut atau memiliki ya cairan yang memang di dalamnya ada bagian yang kita sebut sebagai pericardial cavity ya. Kemudian untuk berikutnya, nah tadi saya sudah menyebutkan bahwasanya di lapisan serosa itu ada dua lapisan ya. Ada yang disebut sebagai lapisan parietal sama lapisan visceral ya. Jadi ini adalah lapisan parietal ya, dan yang ini adalah lapisan visceral. Nah, kalau untuk pengertiannya yang jelas parietal itu letaknya yang paling luar ya, yang itu untuk melapisi bagian dalam dari permukaan fibrosa. Sedangkan lapisan dalam ini ya visceral ya, ini melapisi permukaan endokardium seperti itu. Ya, dan kedua lapisan ini tadi ya diantaranya itu ada cairan pelumas ya atau cairan serosa tadi ya
yang ketika terjadi gesekan atau terjadi kontraksi itu tidak akan menyebabkan kerusakan ya, yang bahwasanya kita tahu organ jantung ini yang selalu bergerak ya, bergeraknya di sini artinya dia berkontraksi, berdenyut gitu ya untuk proses pompa darah. Kemudian perikardium itu juga dilindungi ya, juga untuk melindungi. Jadi perikardium itu juga untuk melindungi dari penyebaran infeksi atau neoplasma dari organ-organ sekitarnya ke jantung. Jadi memang bisa dikatakan jantung ini organ yang paling vital ya, karena yang menentukan kehidupan seseorang begitu ya. Untuk sirkulasi oksigen itu juga ditentukan oleh jantung begitu. Nah, tentunya dalam hal ini penting sekali kita harus memahami bagian-bagian dari jantung ya, yang sepertinya tidak nampak tapi ternyata ada gitu ya. Misalkan seperti perikardium gitu ya. Perikardium itu kan disebutkan tadi lapisan tipis. Ternyata setipis itu pun kalau diamati secara histologi mikroskopisnya itu bisa banyak lapisannya ya. Yang tentunya ini bisa menjadi gambaran kalian bahwasanya apapun yang ada dalam tubuh kita, sekecil apapun, setipis apapun itu manfaatnya sangat luar biasa ya. Nah, di sini sama ya, hanya saja di sini mungkin bisa dilihat untuk bagian-bagiannya ya. Nah, ini adalah perikardium, sama sih di sini juga ada perikardium ya. Ada perikardium di sini, kemudian ada visceral layer ya atau lapisan visceral yang itu ada di bagian dalam. Ada parietal visceral ya, ini yang ada di luarnya dan di antaranya, nah ini ya, di antaranya ini sama. Ini adalah pericardial cavity ya yang berisi cairan. Kemudian ada fibrous pericardium. Nah, ini yang letaknya sebagai pelindung paling luar ya untuk perikardium. Tapi sebetulnya di luar dari perikardium itu ada jaringan lemak ya. Bahwasanya memang jaringan lemak ini hampir di semua organ itu ada ya, karena sebagai bantalan ya, artinya sebagai pelindung juga begitu. Tetapi jaringan lemak pun tidak boleh terlalu tebal begitu ya. Karena kalau terlalu tebal tentunya akan mengganggu proses kontraksi. Kontraksinya jadi berat gitu ya. Akhirnya denyut jantungnya itu akan lambat. Yang kedua adalah miokardium jantung ya. Jadi miokardium itu berarti lapisan yang kedua. Kalau dilihat itu dari segi ukurannya itu lebih tebal ya. Bahwasanya di dalam dari miokardium ini banyak terdapat otot-otot jantung gitu. Selain itu juga ada yang disebut sebagai saraf simpatik dan saraf parasimpatik ya di otot jantung itu yang itu nanti berperan dalam proses kontraksi ya untuk memompa darah ke aorta ya. Jadi aorta itu adalah pembuluh darah, nanti akan dijelaskan, yang bekerja secara otomatis tanpa sadar. Maksudnya tanpa sadar di sini itu tidak ada kendali dari perintah otak ya. Jadi semua sudah bekerja secara mandiri seperti itu, bahkan di alam bawah sadar kita. Buktinya apa? Ketika kita tertidur, jantung kita masih berdetak begitu ya, tanpa kita perintah. Beda ketika kita melakukan aktivitas untuk makan, berjalan, itu kalau kita tidak berkehendak maka tidak akan melakukan itu. Tapi jantung tidak perlu kita perintah untuk berdetak, itu sudah berdetak selama kita diberikan nyawa ya. Kalau masih ada nyawanya, maka jantung itu masih bisa berdetak. Kemudian di miokardium ini juga ada yang disebut sebagai sel Purkinje ya. Sel Purkinje ini tadi itu kan ada sel saraf ya, otot yang berisi sel saraf, ada yang simpatik dan parasimpatik. Yang kedua adalah sel Purkinje. Kenapa? Karena ini memang tidak ada kaitannya dengan proses kontraksi, tetapi di sini untuk menyebarkan impuls ke seluruh permukaan endokardium. Ya, sehingga kontraksi tersebut itu menghasilkan detak jantung yang memompa darah ke sel-sel jaringan tubuh. Jadi antara sel otot jantung dengan sel Purkinje itu saling bekerja sama ya untuk menghasilkan detak jantung atau denyut jantung. Nah ini ya sel Purkinje ya atau serabut Purkinje ya yang ada di bagian miokardium.
Nah, ada beberapa sifat utama ya dari miokardium karena kalau dilihat itu kompleks ya. Di sini yang pertama adalah excitability, maksudnya adalah kapasitas jantung dapat distimulasi dengan mempertahankan ambang dan depolarasi saat distimulasi oleh potensi listrik ya. Yang kedua, kontraktilitas ya, kemampuan jantung untuk berkontraksi di bawah rangsangan tertentu. Efek inotropik positifnya adalah meningkatkan kontraktilitas dan negatif yang menurun ya. Jadi sebisa mungkin dibuat normal ya kontraksinya. Kemudian yang ketiga, kronotropisme atau otomatif atau rhythmicity ya. Sebetulnya rhythmicity itu sifat alami dari jantung sebetulnya ya. Kapasitas jantung dapat menghasilkan impuls listrik sendiri ya. Makanya ada istilah kelistrikan jantung karena memang ini penting sekali ya untuk kemampuan jantung memompa darah. Nah, di sini efek kronotrof positif adalah meningkatkan generasi impuls dan negatif yang buruk. Kemudian yang keempat, konduktivitas ya. Jadi konduktivitas itu kemampuan untuk menghantarkan impuls jantung melalui sistem gitu ya. Sedangkan yang retractability ya, kemampuan untuk menenangkan jantung di bawah rangsangan tertentu ya. Bahwasanya kita tahu bahwa jantung itu kan tidak selalu memompa ya, ada jeda begitu ya, kapan dia akan kontraksi, kapan dia akan relaksasi. Yang ketiga adalah endokardium, ini lapisan yang ketiga ya, jadi ini yang terluar ya, perikardium, ini adalah miokardium, dan yang di dalamnya adalah endokardium. Jadi tersusun dari lapisan endotel tipis ya dan halus yang itu menjadi pembatas ya bagian dalam jantung dengan pembatas dalam pembuluh darah. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa endokardium itu berdekatan sekali dengan pembuluh darah pada jantung ya. Permukaan endokardium itu berfungsi untuk apa ya? Yang pertama untuk mengumpulkan darah, memompa darah dan dapat membantu mengatur kontraktilitas ya. Nah, lapisan ini melapisi ruang jantung ya, bagian dalam itu sendiri, yang itu juga dapat menutupi katup jantung ya, dan berlanjut dengan endotel di pembuluh darah besar ya. Nah, di sini endokardium, atrium jantung itu terdiri dari otot polos, serat-serat elastis ya. Jadi nanti akan dijabarkan ya bagian-bagian dari jantung, apa itu atrium ya, apa itu ventricle, kemudian apa itu katup ya. Ini masih membahas terkait lapisan atau bagian-bagian dari dinding jantung ya. Kita belum masuk ke bagian ruang-ruangnya. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwasannya di miokardium itu ada yang disebut otot jantung ya, otot jantung yang mana namanya otot itu sebagai penggerak aktif ya. Kita tahu bahwa jantung itu sebagai organ yang tidak boleh berhenti berdetak ya, jadi harus bergerak terus-menerus dan tanpa kita perintah gitu ya. Artinya sekalinya dia berhenti, nah ini akan berakibat fatal ya, bahwasanya ini menjadi hal yang harus diwaspadai gitu. Oke, untuk otot jantung itu berfungsi sebagai pemompa darah ya dan berfungsi sebagai apa ya, kayak semacam mengalirkan darah ya, baik itu menuju jantung atau keluar dari jantung gitu. Nah, sel otot itu berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. Nah, ini ya. Jadi ini adalah otot-otot dari jantung. Kemudian sel mempunyai satu atau banyak inti sel. Nah, ini inti sel nih ya, yang berwarna agak gelap-gelap ini adalah inti sel ya, yang terletak di tengah serabut. Yang jelas untuk otot jantung itu bekerja di luar kesadaran kita atau yang tidak diperintah oleh otak ya. Karakteristiknya pertama dia bentuknya silindris ya, silindris, kemudian inti selnya dalam satu serabut itu bisa 1 sampai 2 ya, bulat di tengah. Mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik, namun kalau untuk otot jantung dia bercabang ya, ini ada cabangnya. Tapi kalau otot lurik enggak ya. Kemudian ada intercalaar disc ya, intercalaar disc itu kayak semacam ruas-ruas gitu ya yang terdapat
yang di dalamnya itu terdapat jaringan Purkinje. Nah, tadi itu ya, bahwasanya sel otot jantung itu harus kerjasama dengan baik ya dengan jaringan Purkinje yang itu untuk meneruskan ya atau memperlebar begitu impuls-impuls yang ada di dalam jantung itu ya. Yang di sini karena sifat dari Purkinje itu mampu untuk mempercepat penghantaran impuls ya, bahkan dengan kecepatan 4 meter per detik seperti itu. Nah, kita masuk ke ruang jantung ya. Jadi ruang jantung ada berapa sih bagian jantung, ruang atau bagian-bagian di dalam organ jantung itu ya? Ada 4 begitu ya. Meskipun di setiap makhluk hidup itu beda-beda. Kalau yang sudah terbagi menjadi 4 dan sekat-sekatnya sudah jelas ya, artinya tidak ada perbauran atau percampuran lagi setiap bagiannya atau setiap ruangnya, bisa dikatakan ini lebih sempurna begitu ya, termasuk manusia. Nah, untuk ruang jantung itu ada yang disebut sebagai serambi kanan atau kita kenal sebagai atrium kanan. Jadi atrium atau serambi itu sama ya. Ini ya, ini adalah atrium. Ya, ini juga atrium. Bedanya ini yang kanan, ini yang kiri. Sedangkan yang bawah ini adalah ventricle atau kita kenal sebagai bilik ya. Ada bilik atau ventricle kanan dan bilik atau ventricle kiri seperti itu. Jadi ada 4 ya, 1, 2, 3, dan 4. Ini untuk ruangnya ya. Kemudian untuk fungsi-fungsinya, ini nanti mungkin akan lebih paham lagi ketika kalian mempelajari mekanisme peredaran darah ya, aliran darah yang terjadi pada jantung seperti apa. Tapi yang jelas di sini ada pokok-pokok yang harus dibedakan ya. Untuk serambi kanan atau atrium kanan di sini berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Jadi logikanya kalau memang di dalam darah itu ada karbon dioksida itu berarti mengangkut sisa hasil metabolisme ya, yang itu dari seluruh tubuh yang tentunya harus diganti dengan yang baru itu supaya yang baru itu banyak mengandung oksigen. Kemudian serambi kiri ya, serambi kiri itu menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Jadi setelah ada pergantian di paru-paru yang itu lebih spesifiknya adalah di alveolus ya, di mana di paru-paru itu akan ada pertukaran CO2 dengan O2 atau oksigen begitu. Lalu bilik kanan atau ventricle kanan itu akan memompa darah ke paru-paru, dan bilik kiri atau ventricle kiri itu memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh ya. Nah, biasanya kalau untuk yang bilik kiri ya, bilik kiri itu memiliki struktur dinding yang paling tebal gitu ya. Karena tugasnya lebih berat nih untuk yang ventricle kiri. Nah, selanjutnya adalah pembuluh darah. Ini sebetulnya sudah ketara sih ya. Pembuluh darah itu ada aorta, ada superior vena ya, ada superior vena cava, ada inferior vena cava ya. Ada apa lagi nih? Ada arteri pulmonari ya, ada vena pulmonari ya. Ini nanti kita akan pelajari satu persatu ya, bedanya apa sih kan gitu. Namun sebelum membahas itu, kita harus tahu dulu secara umum ya, pembuluh darah pada manusia itu ada beberapa bagian ya atau beberapa jenis begitu. Ada yang disebut sebagai pembuluh arteri atau kita kenal sebagai pembuluh nadi ya. Ada pembuluh vena yang kita kenal sebagai pembuluh balik, ada kapiler. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Kalau untuk pembuluh arteri atau yang kita kenal sebagai pembuluh nadi ya, jadi pembuluh arteri ini mengalirkan darah keluar dari jantung atau dari jantung ke seluruh tubuh ya. Kalau semisal dia membawa darah yang mengandung karbon dioksida, maka harus keluar dulu dari jantung untuk diganti ya di organ paru-paru ya, untuk diambil penggantinya yaitu oksigen, baru kembali lagi ke jantung, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi jangan pernah terjadi pengedaran darah ya ke seluruh tubuh, tapi
mengandung CO2. Waduh, ini berarti tubuhnya mengalami keracunan ya kalau seperti ini. Kemudian dinding pembuluh darah itu sifatnya kuat ya, tebal dan elastis begitu. Dan denyutnya pun terasa. Jadi kalau misalkan kalian bisa mengukur denyut nadi ya secara manual ya, itu bisa hitungan per menit ya. Nah itu tapi ini harus peka banget. Mungkin kalau dulu sebelum adanya alat stetoskop ya, ya ini bisa untuk apa ya pemeriksaan manual ya dengan menghitung denyut nadi gitu ya. Tapi kepekaan, namanya kepekaan seseorang dengan seorang yang lain tentu akan berbeda-beda, apalagi kalau nadinya lemah gitu. Kalau nadinya habis lari-lari ya mungkin ketara betul ya untuk denyutnya, tetapi kalau nadinya orang sakit ya itu akan lebih lemah begitu. Nah, apa yang terjadi kalau semisal pembuluh arteri ini pecah ya atau terjadi luka, maka darah itu akan mengucur deras gitu ya. Oleh karena itu untuk pembuluh arteri ini letaknya itu biasanya tidak ada di permukaan dekat dengan tubuh ya, tetapi dia tersembunyi di dalam jauh gitu ya dari permukaan. Jadi kalau semisal tangan kita mungkin terbentur selama tidak terlalu dalam itu tidak akan pernah melukai pembuluh arteri. Kemudian untuk pembuluh vena atau pembuluh balik ya, jadi kalau untuk pembuluh vena atau pembuluh balik itu mengalirkan darah masuk ke dalam jantung ya. Jadi darah yang mengandung oksigen rendah atau tinggi karbon dioksida ya, itu akan diangkut oleh pembuluh vena. Kecuali ini ya, kalau venanya berasal dari paru-paru, berarti sudah ada pertukaran darah yang mengandung CO2 dengan darah yang mengandung oksigen. Nah, kalau berbeda dengan arteri ya, kalau vena itu pembuluh darah venanya tipis dan tidak elastis ya, dan berupa kalau kalian amati itu di permukaan telapak tangan atau ada di pergelangan tangan itu nampak yang warnanya kebiru-biruan ya, itu adalah pembuluh vena ya, yang itu dekat dengan permukaan tubuh. Jadi kalau pernah diinfus ya, jadi di infus itu cairan dari infusnya itu dimasukkan atau diinjeksikan melalui pembuluh vena begitu ya. Nah ini bisa dilihat yang berwarna merah ini adalah arteri yang itu mengalirkan darah dari jantung ya. Apa namanya? Sedangkan kalau yang vena itu menuju ke jantung. Kapiler ya. Kalau kapiler ini bagian darah yang ada di ujung pembuluh arteri dan vena ya. Jadi pembuluh darahnya kecil, halus, dindingnya tipis dan berpori gitu ya. Dia menghubungkan pembuluh arteri dan pembuluh vena ya dengan sel-sel yang ada di dalam tubuh. Nah, di sana juga bisa terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Namun untuk pembuluh darah itu yang kapiler itu banyak mengandung oksigen karena ada di seluruh permukaan tubuh gitu ya. Jadi kalau kalian pernah tes COVID ya, yang itu antibodi ya, dulu-dulu sebelum yang antigen dan PCR, awal-awal itu kan pengambilan darahnya secara kapiler ya, yang ada di bagian jari-jari telunjuk ujung gitu ya, dekat kuku atas itu disebut sebagai pembuluh kapiler yang di situ. Nah ini pembuluh kapiler ya sebagai perantara ya antara pembuluh arteri dan pembuluh vena seperti itu. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan di tubuh manusia itu banyak sekali pembuluh-pembuluh darah. Ini pun sebetulnya tidak banyak ya, karena kalau aslinya itu lebih rumit lagi gitu ya, lebih ruwet lagi begitulah. Luar biasanya ya Allah sudah menciptakan manusia dengan segala kelebihan yang ada begitu ya. Jadi sistem rena darah manusia kalau yang berwarna merah ya ini adalah pembuluh arteri, sedangkan yang berwarna biru ini adalah pembuluh vena atau pembuluh balik begitu. Tapi sebetulnya kenapa sih ya kalau kamu perhatikan ada pembuluh balik, pembuluh vena? Karena memang darah kita tidak hanya bisa berputar atau bersirkulasi satu kali saja, gitu. Pasti akan balik lagi ke jantung, gitu ya. Karena harus ada pertukaran mana yang mau diangkut oksigen atau CO2. Kalau dia oksigen, berarti dia harus diedarkan ke seluruh tubuh, tidak boleh terlambat begitu. Tetapi kalau dia CO2 harus diarahkan ke paru-paru dulu. Untuk apa? Untuk ada pertukaran di alveolus gitu ya. Pertukaran antara CO2 menjadi oksigen.
Nah, kita masuk ke pembuluh darah jantung ya. Jadi jantung itu memiliki pembuluh darah pertama aorta, kemudian arteri pulmonalis ya, kemudian vena pulmonalis, kemudian ada vena cava superior ya. Ini sudah ada di sini, ini adalah aorta ya. Aorta itu membawa darah menuju ke seluruh tubuh ya. Jadi bisa dikatakan aorta ini menjadi pembuluh atau arteri terbesar yang ada di dalam tubuh manusia ya. Yang itu letaknya di organ jantung. Yang fungsinya untuk membawa darah yang mengandung oksigen ya dari bagian ventrikel kiri ke seluruh tubuh manusia begitu. Di ventrikel kiri itu bagian dari jantung yang banyak atau kaya akan CO2, kaya akan oksigen ya, yang itu harus diedarkan melalui pembuluh aorta. Kemudian yang kedua adalah arteri pulmonalis ya. Jadi kalau untuk arteri pulmonalis itu membawa darah menuju ke paru-paru ya. Berarti di sini masih banyak mengandung karbon dioksida, harus ada pertukaran ya di alveolus paru-paru menjadi oksigen. Kemudian vena pulmonari. Nah, vena pulmonari ini kelanjutan nih setelah ada pertukaran di paru-paru, maka darah melalui pembuluh vena pulmonari itu akan mengalirkan darah dari paru-paru ya. Kemudian vena cava superior, nah ini vena cava itu akan membawa darah menuju ke jantung ya. Jadi vena cava ini bisa dikatakan pembuluh vena yang besar ya. Jadi kalau aorta itu pembuluh arteri yang besar, sedangkan kalau vena cava itu yang terbesar dari pembuluh vena ya, yang letaknya ada di bagian atas jantung ini ya. Ini aorta yang berwarna merah bata, yang abu-abu ini adalah vena cava. Yang fungsinya untuk membawa aliran darah yang mengandung karbon dioksida ya, yang asalnya dari seluruh tubuh bagian atas menuju ke jantung. Jadi itulah kenapa sistem peredaran darah kita itu tidak bisa sekali putar ya, jadi harus balik gitu ya. Makanya dikenal sebagai pembuluh darah ganda gitu ya. Jadi akan masuk ke jantung, keluar ke jantung, masuk lagi ke jantung. Tetapi yang jelas catatannya di sini harus melibatkan paru-paru gitu ya. Untuk apa? Untuk pertukaran CO2 menjadi oksigen. Yang selanjutnya adalah katup ya. Kenapa sih mesti harus ada katup? Kan begitu pertanyaannya. Ruangan kalau tidak ada sekat ya, pasti yang pertama itu akan bisa tertukar apa yang ada di ruang satu dengan ruang yang lain. Karena tidak ada sekat begitu. Katup itu sekat ya. Jadi kalian harus paham dulu bahwasannya di situ ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Ada bagian yang membawa darah itu miskin oksigen atau kaya karbon dioksida ya. Ada bagian yang sebaliknya. Jadi kaya oksigen, sedikit karbon dioksida. Nah, bayangkan saja kalau sekatnya itu nggak ada, maka yang sudah mengandung oksigen itu akan bercampur baur lagi dengan yang tidak mengandung oksigen atau yang karbon dioksidanya tinggi. Maka semuanya darah kotor lagi. Kenapa dikatakan darah kotor dalam hal ini? Karena darahnya mengandung CO2 begitu. Jantung, katup jantung atau disebut juga sebagai klep jantung ya, yang itu memiliki fungsi sama seperti pintu ya, pintu yang dibuat satu arah. Kenapa? Karena agar menjaga aliran darah yang berasal dari jantung itu dapat mengalir dengan benar. Itu yang pertama ya. Jadi nggak akan lari kemana-mana begitu. Yang kedua, antara ruang jantung dengan yang satu dengan yang lainnya itu tidak akan bercampur darahnya. Nah ini akan berakibat fatal ya kalau terjadi percampuran lagi begitu. Nah, kalau misalkan ini sampai terjadi ya, ada kelainan-kelainan genetik mungkin atau dari bawaan lahir yang dimana sekat jantung tidak bisa terbentuk dengan sempurna, maka tentunya akan berpengaruh besar ya dalam proses peredaran darah itu sendiri, bahkan termasuk darah yang mengandung oksigen dan darah yang mengandung CO2.
Itu penting sekali ya, apalagi jantung ini kan sudah mulai terbentuk itu pada kehamilan minggu ketiga ya, minggu ketiga keempat itu sudah terbentuk jantung ya. Artinya penting sekali seorang ibu hamil harus memeriksakan diri ya dengan pemeriksaan USG begitu ya, untuk melihat detak jantungnya. Yang pertama itu ya, karena hidup tidaknya janin yang ada di dalam rahim seorang ibu itu kan parameternya adalah detak jantung. Oke, kalau di bidan mungkin ada ya menggunakan Doppler begitu ya untuk melihat atau merekam detak jantung, tetapi tidak bisa melihat bentuk fisik dari jantung di dalamnya, apakah jantungnya sudah terbentuk sekat atau belum, sempurna atau belum. Nah, itulah makanya pentingnya untuk pemeriksaan secara USG. Ada 4 katup yang dimiliki jantung ya, karena menyesuaikan ada 4 ruang dan setiap ruang itu harus ada sekatnya, harus ada pintunya begitu. Ada disebut sebagai katup trikuspid ya, ada katup bikuspid, ada katup pulmonal, ada katup aorta ya. Kalau untuk katup trikuspid itu terdiri dari 3 daun katup ya, 1, 2, 3 ya. Dan ini akan terbuka ya, si katup ini akan terbuka jika sistolnya berkontraksi, tekanan sistol gitu ya, terjadi tekanan sistol. Jadi kalau ketika kontraksi itu kan berarti jantung kita apa ya namanya, mengerut gitu ya, itu menandakan sedang proses memompa. Berarti kalau posisinya dia relaksasi atau mengembang itu berarti dia melepaskan begitu ya. Nah, di sini untuk trikuspid ya, fungsinya untuk memisahkan antara atrium kanan ya, atrium kanan dan atrium kanan dan ventricle kiri. Atrium kanan dengan ventricle kanan. Oh, sorry ya, ini ya, bagian kanan semua. Untuk membantu mengalirkan darah sedikit oksigen ya dari organ atrium kanan menuju ke ventricle kanan begitu. Kemudian ada katup bikuspid ya, bikuspid atau mitral. Jadi kalau bikuspid bentuknya seperti ini ya. Jadi ini akan terbuka ketika darah mengandung banyak oksigen pada atrium kiri akan mengalir menuju ke ventricle kiri ya. Jadi dari atrium kiri ke ventricle kiri. Kemudian yang ketiga katup pulmonal ya, katup pulmonal itu akan menyalurkan darah dari bilik kanan atau ventricle kanan ke pembuluh darah yang menuju paru-paru ya. Sedangkan yang katup aorta itu menyalurkan dari ventricle kiri menuju ke pembuluh darah ya ke seluruh tubuh. Yaitu. Jadi dia akan menuju ke pembuluh darah aorta. Itu untuk katupnya. Nah, di sini kita akan belajar ya peredaran darah pada manusia ya. Jadi mungkin dulu waktu kalian masih di SMP atau di SMA gitu ya, atau di SMK itu sudah belajar tentang peredaran darah pada manusia. Itu ada yang disebut sebagai peredaran darah kecil dan peredaran darah besar ya. Pada prinsipnya kalau untuk peredaran darah kecil ya, jadi sistem peredaran darah dari jantung ya, terus ke paru-paru, terus ke jantung. Ya, dari jantung, paru-paru ke jantung. Sebenarnya dari sini udah bisa kelihatan ya, dari jantung dibawalah ke paru-paru, berarti dia mengandung darah yang sedikit oksigen ya, atau tinggi karbon dioksida. Makanya dibawa ke paru-paru untuk terjadi pertukaran, kemudian dibawa lagi ke jantung begitu. Nah, darah yang sedikit oksigen dari bilik kanan jantung keluar melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru baru di alveolus, yang itu merupakan bagian dari paru-paru yang itu tempat terjadinya pertukaran CO2 dan oksigen secara difusi ya. Nah, ini penting sekali bahwasanya paru-paru itu sangat menentukan ya. Apakah betul-betul darah yang mengandung CO2 sudah berhasil diganti dengan yang mengandung O2 atau oksigen. Kemudian karbon dioksida akan berdifusi dari kapiler darah menuju alveolus, sedangkan oksigen akan berdifusi dari alveolus menuju kapiler darah. Jadi itu keren ya.
yang karbon dioksida akan masuk ke alveolus, sedangkan yang oksigen hasil dari difusi tadi itu akan keluar menuju kapiler darah dan akhirnya akan dialirkan ke vena pulmonalis, kemudian kembali lagi ke jantung, ya tepatnya di serambi kiri. Dimana serambi kiri itu banyak mengandung oksigen ya darahnya karena hasil dari pertukaran yang ada di jantung. Jadi rumusannya seperti ini ya. Pertama dari bilik kanan ya, nomor 3 ya. Dari bilik kanan kemudian ke arteri pulmonalis ya, nomor 10. Jadi sini ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru ya. Kemudian ke vena pulmonalis. Jadi kalau dia masuk ke paru-paru namanya adalah arteri pulmonalis. Ketika dia sudah ada pertukaran di nomor 8 ini ya, CO2 menjadi oksigen, maka akan disalurkan atau dialirkan ke vena pulmonalis. Lalu akan kembali ke jantung, lebih tepatnya di serambi kiri. Gitu. Ya, bahwasanya serambi kiri itu sudah banyak mengandung oksigen. Jadi yang berwarna biru ini yang sudah mengandung oksigen. Kemudian untuk yang besar ya. Kalau yang besar ini dia sudah ada peredaran ke seluruh tubuh ya. Kenapa dikatakan besar gitu. Tapi yang jelas masih ada kelanjutan dari peredaran darah kecil tadi ya. Bahwasanya sistem peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung ya. Dia tidak melibatkan paru-paru karena sudah ada pertukaran tadi di peredaran darah kecil gitu. Darah yang kaya oksigen dari bilik kiri akan keluar melalui aorta dan mengalir ke percabangan arteri lalu ke seluruh jaringan tubuh ya, kecuali jantung dan paru-paru ini dilewatkan kan memang berawal dari sini kan tadi. Kemudian di dalam jaringan akan terjadi difusi oksigen dan zat makanan ya. Setelah itu darah akan kembali ke vena ya, kemudian ke serambi kanan jantung ya. Nah, serambi kanan berarti dia yang sudah banyak sisa ya, karena sudah ada pertukaran ke seluruh bagian tubuhan tadi itu, ke bagian tubuh ya, jadi yang diangkut itu CO2 itu terus ya, jadi CO2 nanti akan dialirkan lagi ke paru-paru untuk terjadi pertukaran oksigen dan seterusnya. Jadi mekanismenya dari bilik kiri ya, ventricle kiri, nomor 4 ya. Kemudian ke aorta ya, aorta nomor 12. Nih. Jadi yang merupakan kelanjutan dari peredaran darah kecil tadi ya, yang di serambi kanan tadi yang sudah mengandung oksigen banyak, itu akan dibawa ke bilik kiri, dari bilik kiri akan menuju ke aorta ya. Jadi aorta itu pembuluh darah besar untuk arteri ya, yang itu nanti akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh ya. Kemudian masuk ke nomor 6 ya, arteri. Nah ini. Kemudian ke 7 ya, ke tubuh. Nah, di tubuh ini kan sudah banyak pemanfaatan oksigen ya, akhirnya metabolismenya akan menghasilkan CO2. Maka CO2 ini akan dialirkan ke pembuluh vena. Setelah itu akan kembali ke serambi kanan yang itu sudah banyak mengandung CO2-nya dan seterusnya begitu. Oke, kita sudah tahu bagaimana cara darah itu mengalir ya, supaya tidak tertukar dan pentingnya adanya katup ya, pentingnya adanya ruang-ruang dalam jantung karena itu tadi membawa darah menuju jantung atau dari paru-paru ya dan ke seluruh tubuh. Makanya ada pembagian peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, istilah tekanan darah itu sendiri apa sih? Kan begitu ya. Kalau tekanan darah itu tidak ada kaitannya dengan kadar darah ya atau jumlah darah seperti yang kita bahas di komponen darah untuk kelainan misalkan anemia ya. Tidak. Tekanan darah ini semacam kekuatan yang diperlukan agar darah dapat mengalir di dalam pembuluh darah dan beredar mencapai semua jaringan tubuh manusia. Jadi logikanya adalah seperti air yang mengalir melalui pipa ya, kita ada sumber air ya di pusat begitulah katakan, harus diedarkan ke rumah 1, rumah 2, rumah 3 dan rumah 4 begitu.
Ada yang alirannya cepat sehingga nyampe di rumahnya itu nyemprotnya terlalu keras, akhirnya malah muncrat kemana-mana ya. Ada yang terlalu lambat ya, lambat artinya sampai ke rumahnya itu air debitnya itu sangat rendah ya, sangat kecil sekali sehingga tidak bisa untuk aktivitas. Nah itu maksudnya. Ada yang normal, normal ya berarti memang yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, ini penting sekali ya, bahwasanya memang untuk tekanan darah ini sifatnya tentatif ya, dia berubah-ubah. Kalau selama itu bukan karena penyakit, it's okay, tidak masalah. Misal habis kita lari ya, habis olahraga, habis kita naik tangga, itu biasanya di jantungnya tekanannya tinggi ya. Tapi itu hanya sesaat gitu, habis istirahat ya kan kembali lagi. Tapi kalau itu karena penyakit, itu tidak akan pernah mengenal apakah kita habis aktivitas berat atau tidak. Makanya biasanya kalau untuk mau tensi ya atau ngecek tekanan darah itu pastikan kondisi normal, bukan habis kita naik tangga mus-musan atau habis olahraga gitu ya, harus dalam kondisi yang normal baru kita bisa mengecek apakah tekanan darah kita normal, tinggi, rendah gitu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan darah ya. Ada kegiatan jasmani yang tadi disebutkan olahraga ya, aktivitas kita sehari-hari, lari-lari segala macam ya. Nah, itu juga bisa berpengaruh dengan tekanan darah. Aktivitas kita seperti apa, mental ya, bahkan mental kita pun juga berpengaruh tuh dengan tekanan darah. Jadi hati-hati bagi kalian yang suka berpikir yang berlebih ya. Berpikir berlebih itu artinya menduga-duga yang berlebihan begitu ya, padahal belum tentu seperti itu gitu ya. Karena obat-obatan juga bisa ya, makanan dan lingkungan. Nah, untuk tekanan darah itu ada dua tipe, ada dua jenis ya. Di sini ada tekanan darah sistol sama tekanan darah diastol. Karena pada prinsipnya darah kita ini kan tidak kontraksi terus ya, pasti ada saatnya dia rileks gitu ya, jadi kontraksi lagi, rileks lagi, itu terjadi secara ritmik gitu. Makanya ada istilah tekanan darah sistol, itu artinya tekanan ketika jantung itu memompa darah pada saat kontraksi. Sedangkan sistem tekanan darah diastol itu tekanan jantung pada saat periode istirahat atau relaksasi ya, jedanya seperti itu. Nah, di sini kalau kalian pernah mengukur tensi atau tekanan darah, misalkan nih ya, tekanan darah seorang 120/80 mmHg ya. mmHg itu artinya milimeter hidrogirum ya. Hidrogirum itu atau air raksa ya. Bahwasanya 120 itu disebut sebagai tekanan darah sistol atau sistolik ya. Yang 80 itu menunjukkan tekanan darah diastol atau diastolik. Jadi seperti itu ya. 120/80. Yang kita amati itu masing-masingnya ini. Apakah sistol kita itu masih dalam kisaran normal? Apakah diastol kita masih dalam kisaran normal? Nah, itu yang perlu kita perhatikan ya. Makanya kita harus paham dulu kenapa, kapan dikatakan normal, kapan dikatakan tidak normal. Tidak normal itu ada dua tipe, ada dua kemungkinan ya. Ketika dia kurang dari normal atau yang dia lebih tinggi dari normal atau hiper ya. Kalau yang kurang berarti hipo. Nah, di sini kalau untuk yang dikatakan hipo ya, kita ngomongin normal dulu aja deh ya. Kalau yang normal itu sistolnya antara 80 sampai 120. Berarti tadi masih kisaran normal ya, 120 sampai 80 sampai 120 itu masih normal. Sedangkan diastol itu 60 sampai 80 ya. Bentar. Mana tadi? Nah ini 60 sampai 80 itu masih dalam kisaran normal. Nah ini kan 120/80 ya, berarti 120 untuk sistol masih dalam kisaran normal, 80 itu juga masih dalam kisaran normal. Kalau dia hipo atau yang bisa dikatakan tekanan darahnya di bawah normal ya, atau tekanan darah rendah itu kurang dari 80 yang sistol. Ya, sedangkan kalau yang diastolnya itu kurang dari 60. Nah, ini kalau yang
tekanan darah rendah. Nah, bagaimana kalau dia hiper ya? Hipertensi itu ada beberapa stage ya atau tahap ya. Jadi ada stage 1, stage 2 ya, ada yang harus segera ada pertolongan gitu ya. Karena bahaya bisa pecah pembuluh darahnya ini. Nah, di sini untuk yang hipertensi, pre itu artinya dia itu sudah waspada ya, lampunya itu udah kuning gitu, artinya harus waspada, tidak boleh sembarangan ya, sekalinya lebih dikit, nah itu sudah masuk ke tekanan darah tinggi gitu. Antara 120 sampai 139 ya, 120 itu sebetulnya nyaris ya, kalau bisa sih di bawah ini ya. Kemudian kalau yang diastol itu antara 80 sampai 89. Nah, sedangkan kalau yang tingkat 1 untuk yang tahap 1 yang tekanan darah tahap satunya ya ini masih warnanya masih antara kuning sama orange ya. Itu sistolnya 140 sampai 159, sedangkan diastolnya 90 sampai 99. Yang tahap kedua ini sudah orange ya, 160 atau lebih, sedangkan diastolnya 100 atau lebih ya. Nah, ini sudah merah nih ya, harus segera ada pertolongan ya kalau tekanan sistoliknya itu lebih dari 180 ya. Bahkan diastolnya itu lebih dari 110 begitu. Jadi yang tahu kondisi kita ya hanya kita sendiri ya. Kalau kita nggak mau tahu ya siapa lagi yang akan mau tahu tentang itu gitu. Orang lain hanya bisa menyimak dari luar. Selama kita datang ke pelayanan kesehatan pasti akan dilayani. Ya kalau enggak ya gimana? Masa ya pelayanan kesehatan yang datang ke kita kan nggak mungkin ya. Jadi kalau sekiranya ada tanda-tanda atau sebetulnya tidak harus nunggu tanda-tanda yang namanya cek kesehatan itu paling tidak dilakukan 3 bulan sekali, 1 bulan sekali itu hal yang wajar gitu ya untuk mengetahui kondisi kesehatan kita. Oke, masuk ke kelistrikan jantung ya. Jadi kelistrikan jantung, kenapa jantung dikatakan ada aktivitas listrik? Karena memang jantung itu sifatnya adalah autoritmicity ya, yang mana mampu untuk berkontraksi secara ritmik tanpa diperintah ya, yaitu karena adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung itu sendiri. Nah, itu hebatnya jantung ya, di mana jantung itu ada yang disebut sebagai sel kontraktil yang dia mampu melakukan kerja mekanis seperti pompa darah ya, atau sel ada yang kedua adalah sel otoritmik ya, yang itu mengantarkan potensial aksi yang bertanggung jawab untuk kontraksi sel-selnya. Nah, istilah kontraksi itu karena adanya potensial aksi ya yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung itu wujud dari kelistrikan jantung itu sendiri ya. Nah, di sini sel-sel jantung yang mampu mengalami otoritmisitas ya. Yang pertama adalah nodus natrium atau dikenal sebagai sinoatrial node atau SA node ya. Ini daerah kecil yang khusus di dinding atrium kanan ya, dekat vena cava. Nah, ini dekat vena cava ya. Yang kedua nodus atrioventricle ya atau AV node. Ini berkas kecil yang ada di sel-sel otot jantung yang khusus di dasar atrium kanan ya. Ini nodus AV ini. Nah, ini ada di atrium kanan dekat septa atau septum. Kemudian ada berkas His ya, ini berkas His nih. Ini berasal dari nodus AV ini ya, dan masuk ke septa antar ventricle ya, membentuk berkas kanan dan kiri yang berjalan ke bawah melalui septum. Ini ada cabang berkas kanan ya, ini left. Kalau kanan ya namanya right ya, kalau left berarti kiri ya. Ada kanan dan kiri di sini. Ini kan, ini yang kanan, ini yang kiri. Merupakan percabangan dari his ke kiri dan ke kanan. Nah, ini yang ditunjuk ini ya. Kemudian ada serabut Purkinje. Nah ini adalah yang tadi ya yang saya sebutkan untuk menyebarkan impuls ke seluruh bagian dalam jantung ya, atau miokardium. Nah, istilah konduksi jantung yang ini nanti akan terjadi apa ya, semacam penghantaran impuls gitu ya, atau rangsangan gitu, bahwasanya
Sistem konduksi jantung itu kan terdiri dari otot-otot jantung khusus ya yang termodifikasi dan mampu menghasilkan aktivitas listrik ya secara spontan dan menghantarkannya ke seluruh bagian otot jantung. Ini penting sekali ya. Karena jantung itu kan bisa disebut sebagai autoritmik karena memang bisa menghasilkan aktivitas listrik seperti itu yang dari gerakannya sendiri. Jadi kalau dalam gerakannya dia mengalami masalah dan gangguan ya bagaimana akan menimbulkan kelistrikan itu akhirnya tidak akan bisa terjadi kontraksi ya. Nah, listrik yang dihasilkan itu akan dihantarkan ke seluruh bagian otot jantung secara cepat dan tentunya terkoordinasi begitu istilah kontraksi tadi itu ya. Sistem konduksi jantung itu akan mengirimkan sinyal yang umumnya dihasilkan oleh nodus sinoatrial ya untuk menyebabkan kontraksi otot jantung ya. Kemudian ada sinyal pacemaker yang diinisiasi di nodus sinoatrial bergerak menuju atrium kanan ke nodus AV ya di sepanjang berkas his dan berjalan melalui cabang-cabang berkas untuk menimbulkan kontraksi otot jantung ya. Nah, sinyal tersebut tuh pertama kali memberikan stimulus kontraksi dari atrium kanan dan kiri dan kemudian mengalir ke ventrikel kanan dan kiri ya. Jadi aliran listrik ini yang kemudian memungkinkan terjadinya proses pemumpaan darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau tidak ini tidak akan bisa terjadi kontraksi atau memumpah darah. Jadi kontraksi itu kan pada saat jantung melakukan pompa darah yang sudah banyak mengandung oksigen harus segera diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, mekanismenya seperti apa? Ini masih ada kaitannya dengan gambar yang tadi ya. Jadi sinyal listrik dimulai dari nodus SA yang terletak di atrium kanan dan merangsang atrium untuk akhirnya berkontraksi ya. Kemudian sinyal listrik itu berjalan ke nodus atrioventrikular yang terletak di septa yang berada di antara atrium. Nanti silakan kalian cocokkan dengan gambar yang tadi saya tampilkan ya. Nah, setelah beberapa saat sinyal ini terpisah dan dialirkan melalui cabang kiri dan kanan. Tadi kan untuk yang his ada kiri dan kanan ya, ke serabut Purkinje yang ada di bagian bawah ya. Yang itu ada di setiap sisi jantung, kanan dan kiri ya, serta di endokat apex jantung. Ini yang paling runcing ujung ya. Kemudian berjalan ke ventrikel dan akhirnya menyebabkan otot ventrikelnya itu berkontraksi ya. Kemudian sinyal-sinyal itu dihasilkan secara ritmik ya, yang pada akhirnya akan menghasilkan kontraksi dan relaksasi. Ya, jadi kapan jantung kontraksi, kapan jantung relaksasi, itu karena adanya sinyal ini tadi ya, yang dipengaruhi oleh sel-sel yang bersifat apa tadi namanya otoritmisitas ya, yang dapat bergerak secara ritmik tanpa ada perintah dari manapun ya, selama jantung itu masih dalam kondisi yang normal. Baik, itu yang dapat saya sampaikan untuk materi sistem kardiovaskuler pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.